Ya itu coba lo lihat-lihat, lo cium-cium patung, berdoa kepada patung, apa itu nggak menyembah? Menurut saya itu perbuatan yang syirik. Cium-cium patung ya Nah itu itu Anda perbuatan sendiri syirik. kok. Nah kan kalau umat Islam tidak syirik. Islam berdoa pada Allah. Sama kayak kalian. Kalau Tapi kami kalau umat enggak. Islam tidak pakai perantara. Kami Umat tidak Islam ada sama cium-cium Allah. patung. Nah ini yang cium. Nah sama seperti ini cium-cium patung tuh kan sama kayak begini. Lu kan ketawa itu juga cium-cium patung loh gimana? Itu cium-cium batu juga. Oke sekarang saya tanya ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya enggak lah, namanya juga benda mati. Ya, tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, di mana? Udah deh Kak, aku mau turun dulu aja deh, berisik. Jadi ketika orang tahluk Tapi umat tunduk. Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk, tunduk dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis. Berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai tuhannya. Betul? Tidak. Jadi kami umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang dia melakukan keinginan iblis. Dia takluk kepada iblis. Hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran, dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Iya, masalahnya saya suruh buka Al-Quran. Mengikuti itu bukan berarti menuhankan. Itu cuman kayak mengikuti aja gitu. Berarti orang yang taat, patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya. Ya udah aku ikutin narasi Anda. Nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya udah nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh. Taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Gimana jawabannya? Kak, di sini nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Tuh, Mas. Saya ulangin nih. Jika seseorang melakukan perintah-perintah setan, patuh, tahluk, tunduk kepada setan, maka yang dia pertuhan itu setan apa Allah? Kok nggak jawab? Nggak kedengeran, nggak ada Lu suaranya. kok nggak kedengeran gimana? Udah begitu jelas loh. Coba pakai headset. Gimana? Nggak ada. Saya udah jerit-jerit. Saya ulangin nih. Kalau ada seseorang, seseorang ini dia taat, patuh, tunduk, tahluk, dikendalikan oleh syaiton. Berarti dia mempertuhan syaiton apa dia mempertuhan Allah? Kalau secara logika lah ya, ya setan sih. Setan. Nah gini kan enak. Nah sekarang saya tanya, kamu sebagai muslim, kamu berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kamu taat, patuh, tahluk,
tunduk, sehingga kamu dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, tarik-tarik air, begitu. Ya kan? Embus-embus, begitu. Itu kan karena kamu sebenarnya dikendalikan oleh Muhammad, sehingga kamu mengikuti apa yang Muhammad suruhkan kepadamu. Ya, kami cuma kayak gini ya. Jadi itu kami cuma mengikuti perintah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Iya, diperintah makanya oleh saya Allah, bilang gitu kan. sesungguhnya kamu mempertuhan Muhammad, gitu loh. Dengan cara kamu menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh dia. Itu sebenarnya kamu itu Itu kan mempertuhankan Nabi Muhammad itu dia, kan menjadikan Allah. dia sebagai Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Gitu. Baik, kita buktikan bukan ya. Mempertuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Kalau memang yang kalian ikuti itu sebenarnya bukan perintah Muhammad, Muhammad tuh hanya sebagai penyambung saja. Betul, sebenarnya kamu sedang mempertuhan Allah. Ya, Tapi betul. masalahnya di sini, Allah nggak pernah nyuruh kayak begitu. Tidak pernah Allah suruh, wahai Muhammad, Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke kamar mandi pakai kaki kiri. Nggak ada, itu nggak ada. Di Quran mana ada masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Nggak ada. Itu kan ada di hadis itu kan. Nah, berarti perintah Muhammad, bukan perintah Allah, betul? Tetap perintah Allah, tetap perintah Allah. Oke, bukan kalau perintah Nabi kalau Muhammad. Allah memerintahkan kepada Muhammad berarti namanya wahyu, betul? Betul, wahyu itu. Nah, kalau wahyu harusnya masuk ke dalam Al-Qur'an. Tapi kalau di Al-Quran semua nggak bakalan muat, Kak. Di mana ayatnya yang bilang kalau wahyu masuk Quran semua nanti nggak muat? Di mana? Kapan Allah pernah bilang, Muhammad jangan dimasukin Quran semua nanti nggak muat? Nah, nggak boleh begitu. Buktinya muat kok di dalam Sahih Bukhari, tetap muat. Tetap muat. Dimasukin buku tetap muat. Kak, kalau Alkitab itu diturunkan di mana? Alkitab. Jangan lari-lari, fokus dulu. Pesan khusus. Fokus dulu. Gini loh, intinya kan begini. Sebenarnya kalau kita ini saling memahami, kita ini akan enak, kita ini komunikasinya. Kami orang Kristen, kami ini mempertuhan Yesus. Caranya bagaimana? Cara mempertuhan Yesus itu, caranya kami menaklukkan diri kepada Dia dengan cara menjadikan Dia itu kepala, merajai, menguasai, mengendalikan hidup kami, sehingga kami mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, banyak orang juga mempertuhan setan. Ketika setan merajai hidupnya, mengendalikan hidupnya, akhirnya dia korupsi, menipu, ya kan? Bersaksi dusta, membunuh. Itu karena ketika kita melakukan kehendak-kehendak setan, sesungguhnya kita itu adalah hamba setan. Mempertuhankan dia. Nah, banyak orang tidak tahu mempertuhan itu apa masalahnya kan? itu. Gimana? Ya itu coba lo lihat-lihat, lo cium-cium patung, berdoa kepada patung, apa itu nggak menyembah? Menurut saya itu perbuatan yang syirik. Cium-cium patung ya, Nah, itu perbuatan syirik. Nah kan kalau umat Islam tidak syirik. Islam Sama kayak kalian. Kalau kami enggak. tidak pakai perantara. Kami tidak ada cium-cium Allah. patung. Nah, ini yang cium. Nah, sama seperti ini, cium-cium patung itu kan sama kayak begini. Loh, kan ketawa. Itu juga cium-cium patung loh, gimana? Itu cium-cium batu juga. Makanya kalau misalnya kamu, Anda nggak nyambung banget. loh,
Kalau misalnya kamu ke gereja saya, di gereja saya nggak ada cium-cium patung begitu. Cium-cium apa patung nggak ada. Kalau saya dengan tegas mengatakan, kalau orang Kristen baca Bible nggak akan dia cium-cium patung, nggak akan. Patung cium-cium, sujud-sujud begini-begini sama patung nggak Aku boleh. akan bersaksi di akhirat siapa saja yang berangkat umroh gitu. Tadi katanya seseorang yang cium-cium pak, cium-cium benda mati, sujud-sujud kepada benda mati, namanya apa musyrik ini? Saya ikutin semua lo logikamu lo. Gimana? Jadi itu kan batu yang di Ka'bah itu kan, di Ka'bah. Jadi itu akan bersaksi apa saja yang berangkat umroh gitu kak, bukan untuk menyembah gitu, bukan. Iya, karena Tuh. karena apa kalian Nanti begitu? bersaksi apa saja yang akan berangkat umroh gitu. Iya, karena kalian sudah mengikuti Muhammad, kalian sudah mempertuhan Muhammad. Makanya dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu, tapi kalian malah mempertuhan Muhammad. Malah kalian cium-cium batu, begitu. Terima kasih Rudi Tupang, makasih. Mana, ada pertanyaan lagi? Emang kak kalau boleh tanya di Alkitab ada suruhan untuk menyembah Yesus kalau itu Suruhan. ada. Suruhan. Ya kayak sembahlah Yesus Tuhan gitu, apa ada? Ya, jadi begini, di dalam Bible, Yesus itu, kalau Yesus berjalan di dalam Bible, wah seluruh rakyat berbondong-bondong menyembah. Karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah Raja yang diurapi, yang datang daripada surga. Begitu. Makanya orang-orang ketika Yesus berjalan, datang menyembah kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus baru dilahirkan saja, orang-orang datang kepadanya dan sujud menyembah. Tapi Yesus nggak pernah minta-minta dia tolong Tapi kan sembah itu nggak gue disuruh, Kak. dong. Nanti kalau kakak salah Sembah gimana? dong Nanti kalau gue, awas lu kira-kira kalau nggak Yesus nyembah. Wah, diikuti. Be nggak pernah. Gimana? Begini pesan khusus, kayaknya Ya, kita ini ada kendala bagaimana sinyal. Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Gimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan, sementara dianya aja nggak mengakui kalau dia itu Tuhan? Gimana sih? Tuh. Tuhan, emang di Dia kepalamu tidak Tuhan tuh apa? mengakui kalau dia itu Partikel-partikel Tuhan. gitu Nanti atau apa kenapa sih? Anda- Emang Tuhan tuh apa sih? Coba jelaskan dulu definisi di kepalamu itu Tuhan tuh apa? Apakah sejenis apa begitu Tuhan zat itu yang esa. yang berbeda begitu apa bagaimana? Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu Tuhan apa? itu satu, esa. Saya juga Esa satu. satu. Saya juga satu. Esa itu tunggal. Saya juga tunggal. Iya. Loh, gimana sih? Saya ada Jangan berapa? Saya ada dibandingkan berapa? sama manusia dong. Saya ada berapa? Dibandingin sama manusia sih. Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan Loh, kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah Satu. saya ada berapa? satu. Satu. Berarti saya juga Esa juga. Satu. Gimana? Saya Esa kan? Saya Esa nggak? Anda itu bukan pencipta. Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya Anda itu jumlahnya bukan pencipta. satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya enggak lah, namanya juga benda mati. Iya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, gimana? Udah deh Kak, aku mau turun dulu aja deh, pusing. Oke dah. Oke, pusing ya. Sampai ketemu lagi. Udah situ. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ya teman-teman ya, seperti itu yang datang ya masih ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia baik begitu. Kalau baik kan enak kita diskusi gitu kan. Jangan datang ke sini tuh marah-marah, kesetanan. Santai aja gitu loh, ngobrol santai gitu. Yuk naik ke sini.